Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Anda memulai kajian, izinkan Anda menyampaikan ya, karena masih dalam bulan Syawal ya. Hari keberapa sekarang Pak? Bulan Syawal 20. Iya. Di penghujung akhir di bulan Syawal ya, menuju penghujung akhir di bulan Syawal. Ya. Sebagaimana kebiasaan para ulama salafus saleh di zaman dahulu, di mana mereka 6 bulan setelah ditinggalkan bulan suci Ramadan, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima seluruh amal ibadah, amal kebaikan dan ketaatan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah tersebut. Ya. Maka izinkan Anda menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin, ya. Puasa kita, tahajud kita, qiyamul lail kita, salat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin. Ya, semoga itu semua menjadi investasi ya di akhirat kita nanti ya. Dan tentunya jangan sampai dilupakan ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan telah berakhir ya, namun bukan berarti kemudian ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin itu berakhir. Ya. Ini pesan dari bulan suci Ramadan. Jangan sampai kemudian kita gagal faham. Setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, kita menjadi pribadi sebelum Ramadan itu datang. Ya. Jadi kembali kepada settingan awal. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Capaian kita di bulan suci Ramadan kemarin ya, terus dijalankan, terus ditingkatkan, dijaga. Jaga bacaan Al-Quran kita ya. Kalau kemarin kita biasa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, satu hari itu semisal 1 juz misal ya, 1 juz. Karena untuk khatam itu berarti sehari harus 1 juz. Kalau di bulan Ramadannya 30 hari, kalau 29 hari berarti nggak selesai itu. Ya, karena 29 salah perhitungan berarti ya, nggak sesuai dengan ikmal syahrul Ramadan. Berdasarkan ru'yah 29 hari. Ya, minimal setelah Ramadan itu usai bacaan Al-Qur'annya jangan sampai ditinggalkan banget gitu. Ya, kalau 1 juz ya minimal setengah juz. Ya. Masih kebanyakan Ustadz karena sibuk dan lain sebagainya, ya sudah ya, 1 halaman, 1 lembar dan seterusnya, jangan sampai ditinggalkan. Ini jaga bacaan Al-Quran kita, jaga qiyamul lail kita yang sudah terbiasa dengan qiyamul lail kemarin, salat tarawih ya, atau salat witir ya, dijaga salat witirnya ya. Bangun sebelum subuh 10 menit masih bisa witir itu ya, masih bisa witir ya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting konsisten, yang penting ajak ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla.
Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan amalan yang hanya sekedar banyak saja dari sisi kuantitasnya. Namun sesungguhnya amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya. 3 misalnya gitu ya, kalau salat witirnya 3. Ya. Atau salat tahajudnya 2 ditambah dengan witirnya 3. Ya, silakan. Ya. Qiyamul lail syarafun lil mu'min. Ingat itu. Ya. Qiyamul lail syarafun lil mu'min. Bangun di sepertiga malam atau bangun malam, salat tahajud, qiyamul lail itu merupakan kehormatan bagi orang-orang yang beriman. Maka kunci kesuksesan seorang yang beriman adalah tatkala dia bangun di malam hari. Itu kuncinya. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita sekarang, para pemuda-pemuda yang ada di rumah kita, ya, ketika ingin menggapai kesuksesan di dunia dan di akhirat tentunya, ya, maka jangan lupakan qiyamul lail. Bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu penting, itu penting, wajib, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh bolong-bolong, ya, itu kewajiban bagi orang yang beriman, ya. Namun ada tambahan yang lain tatkala dia ingin menggapai kesuksesan adalah, ya, jangan tinggalkan sholat malam, sholat witir, ya, adalah salah satu amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam keadaan muqim maupun safar. Itu ringan-ringan saja. Ya, jaga puasa kita. Ya, puasa kemarin 30 hari digembleng kita untuk berpuasa. Itu sudah terlatih berarti perutnya. Ya, maka dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Ya, sebagaimana kata para ulama salafus saleh di zaman dahulu, ya, tanda seseorang itu amal ibadahnya diterima di bulan suci Ramadan adalah Allah berikan dia taufik dengan melakukan amal kebaikan setelahnya. Ya, ketika kita Ramadan itu pencapaiannya sudah maksimal, masya Allah, kerja keras kita sudah maksimal, ya, maka salah satu tandanya adalah dengan kita tidak meninggalkan amal ibadah dan kebaikan setelah Ramadan itu berlalu. Jaga puasa kita. Ini masih ada kurang lebih sekitar beberapa hari ke depan. Bagi yang belum menyelesaikan puasa sunnah Syawal, ya, maka bisa diselesaikan. Sayang momentum tersebut ditinggalkan begitu saja. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa 30 hari atau 29 hari full Ramadan kemarin, ya, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, maka pahalanya seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Luar biasa. Ya. Setahun penuh. Siapa di antara kita yang mampu berpuasa setahun penuh tanpa terputus-putus? Tidak ada. Ya, nggak ada di antara kita. Ya, berat setahun penuh. Ya. Tapi kita bisa memanfaatkan bagaimana cara bisa mendapatkan pahala setahun penuh adalah dengan cara yang mudah. Allah kasih kita kemudahan rahmatnya, ya. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan bonus, ya. Bisa dilakukan secara berturut-turut, bisa dilakukan secara, ya, seperti puasa Daud misalnya, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, ya, atau digabung dengan puasa Senin Kamis, boleh, bisa, boleh, ya, Senin Kamis, ya, biar dapat beberapa amalan tetapi dikerjakan dalam waktu yang bersamaan selama puasa tersebut adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib, ya. Baik, itu, ya, muqaddimah kita. Jaga amalan-amalan kebaikan kita yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, jangan sampai ditinggalkan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, dengan kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan atau kita akan masuk pada hadis yang ke-14 biidznillah taala. Baik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la yahillu damu imri'in illa bi ihda thalathin ats-tsayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Ya. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Pada hadis ke-14 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, dibawakan dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Ya, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Ya, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim ketika sudah lock in ke dalam agama Islam, maka tidak boleh ditumpahkan kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama disebutkan adalah ats-tsayyibuz zani. Yang pertama adalah ats-tsayyibu az-zani. Apa itu ats-tsayyib? Ats-tsayyib di sini artinya adalah orang yang sudah menikah lalu kemudian dia berzina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Dan yang ketiga wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang meninggalkan agamanya artinya keluar dari agama Islam, ya. Dia memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Asy-Syaikh di sini pengarang Dr. Mansur bin Muhammad bin Abdullah As-Sakhu, ya, dalam kitabnya Al-Hulal Al-Bahiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, beliau mencoba untuk menjabarkan hadis ini dalam 2 poin besar. Ya. Poin pertama beliau menyebutkan al-aslu anna man dakhala al-Islam fa inna ma lahu wa damahu yakunani haraman. Ya, poin yang pertama beliau menyebutkan bahwasannya, ya, pada dasarnya orang yang masuk ke dalam agama Islam atau orang yang sudah masuk ke dalam agama Islam fa inna ma lahu wa damahu yakunani haraman. Maka hartanya dia dan darahnya itu menjadi haram untuk kemudian diusik dan ditumpahkan. La yajuzu li ahadi minan nasi an yata'arrada lahu. Maka tidak diperbolehkan siapapun dari manusia untuk kemudian merusak kehormatan orang yang sudah masuk agama Islam. Tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu, ya. Apalagi sampai ditumpahkan. Fala yata'arrad lidamihi bil qatli, ya, tidak boleh dibunuh, ya. Wala bimadinal qatl, ataupun diusik tanpa dengan cara membunuh, ya, misalnya diancam, diteror dan seterusnya. Kal jirahi wasyijadi wa nahwiha, ya, tidak boleh dilukai, ya, nggak boleh dicederai. Ketika dia sudah masuk agama Islam, wajib bagi muslim yang lain untuk kemudian menjaga muslim tersebut, ya. Wala yata'arrad limalihi, tidak hanya kemudian dijaga dari sisi darahnya, nyawanya, nggak boleh diganggu, nggak boleh dilukai, nggak boleh dicederai, ya. Pun demikian harta yang dimiliki oleh muslim tersebut, ya, tidak boleh diambil hartanya seluruhnya, nggak boleh, ya. Artinya dikuasai dengan cara, ya, diambil tanpa sepengetahuan dia atau sariqah, ataupun diambil dengan cara paksa atau ghasab. Ya, jadi berbeda antara sariqah dengan ghasab. Kalau sariqah itu mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dia, atau disebut dengan mencuri atau maling gitu, ya. Nah, ataupun diambil dengan cara paksa, ya, diambil dengan cara paksa atau disebut dengan ghasab. Wal ikhtilas, atau diambil hartanya dengan, ya, trik-trik curang atau mencurangi dia. Ini juga tidak diperbolehkan. Wala ghairiha, ya, dan selainnya. Fahuma muharramani, darah dan harta bagi orang yang sudah masuk Islam, ya, haram untuk kemudian diusik oleh muslim lainnya.
fama dama qad dakhala fil islami falaysa li ahadin min ahadil muslimin an yata'adda ala malihi wala ala nafsihi. Maka ketika seseorang sudah masuk ke dalam agama Islam, ya, sudah tertarik, masuklah dia ke dalam agama Islam, maka harta, otomatis harta dan darahnya dia itu sudah tidak boleh lagi diganggu, ya. Bukan berarti kemudian orang kafir boleh diganggu, ya. Ini menunjukkan bahwasannya orang muslim yang sudah masuk agama itu benar-benar dijaga kehormatannya dalam Islam. Apa dalilnya? Hadits Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW pernah berkhutbah Yauman Nahr, ya. Beliau pernah berkhutbah di hadapan para manusia pada hari Idul Adha. Faqala ya ayuhan nas ayyu yaumin hadha. Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, wahai sekalian para manusia, ya, ayyu yaumin hadha, hari apakah ini? Maka para sahabat menjawab, yaumun haram, ini adalah hari yang dihormati, ya, hari yang diharamkan. Qala fa ayyu baladin hadha, negeri apa ini? Maka para sahabat menjawab, baladun haram, ini adalah negeri yang haram. Maksudnya adalah negeri yang diharamkan untuk dilakukan penumpahan darah di sana, nggak boleh. Benar-benar dijaga negeri tersebut kehormatannya. Qala fa ayyu syahrin hadha, bulan apa ini? Maka kemudian para sahabat menjawab, syahrun haram, ini adalah bulan yang dihormati, bulan yang diharamkan untuk kemudian ditumpahkan darah di sana. Faqala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Ya, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram untuk kemudian dicederai. Kahormati yaumikum hada, seperti halnya, ya, hari ini yang menjadi hari kehormatan untuk kalian. Fi baladikum hada, ya, harta, darah dan kehormatan itu menjadi hal yang haram satu dari yang lainnya, ya, sebagaimana negeri ini juga pun dihormati. Fi syahrikum hada, ya, pun demikian dengan bulan ini. Wa min tashdidin Nabi SAW fil amri dzakar fil hadits thalatha umurin mu'azzamah wa hiya Makkatul baladul haram wa dzul hijjati syahrul haram wa yaumun nahri thumma harrama hadhihi al umur tsalath. Ya, di mana dalam hadis tersebut Nabi SAW betul-betul menekankan kepada kaum muslimin, menekankan kepada para sahabatnya, ya, dengan menyebutkan 3 perkara yang besar dalam agama Islam. Di antaranya adalah Makkah sebagai al-baladul haram, ya, betul-betul dihormati, tidak boleh pertumpahan darah di sana, nggak boleh dimasuki oleh orang-orang non muslim di sana, ya, betul-betul kota yang betul-betul dijaga. Wa dzul hijjati syahrul haram, pun demikian dengan Dzul Hijjah atau bulan Dzul Hijjah, ya. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan perkara lainnya, harrama hadhil umur thalath, di antaranya adalah perkara yang diharamkan adalah darah, lalu kemudian harta dan kehormatan. Ini yang menjadi sesuatu hal yang besar yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin, ya. Artinya satu muslim dengan muslim yang lain itu betul-betul harus saling menjaga darahnya, ya, nggak boleh sembarangan, dikit-dikit bunuh dia, dikit-dikit misalnya ambil hartanya dia, ya, ayo kita usik dia, ayo kita ambil, ayo kita ini dan seterusnya. Enggak, selama dia masuk ke dalam agama Islam, selama dia muslim, maka wajib dijaga, ya. Falyahdharil muslim min at-tahawun fi hadhihi al-umur fakam saqata fi hadhihi al-hufar min aqwamin, ya. Ini perlu menjadi perhatian kepada kaum muslimin, di mana hari ini itu, ya, kalau kita lihat di negara-negara non muslim, ya, dengan sangat mudahnya mereka menghalalkan satu darah disebabkan karena tidak suka, disebabkan karena ini dan alasan seterusnya, ya, gampang sekali karena urusan uang. Ya, kalau kita lihat film-film itu, ya, film-film luar negeri, apa namanya, film Hollywood namanya, ya, itu dengan sangat mudahnya, ya, tinggal pesan pembunuh bayaran, gitu, ya, selesai, gitu, ya.
dibegal sini, dibegal situ, ambil hartanya, ambil ininya dan seterusnya. Sangat mudah sekali non muslim. Tapi dalam agama Islam tidak seperti itu. Ya. Orang yang sudah masuk lock-in dalam agama Islam atau masuk ke dalam agama Islam sangat-sangat dijaga darahnya. Artinya nyawanya itu betul-betul dijaga, nggak boleh sembarangan. Betapa banyak orang yang kemudian masuk ke dalam perangkap atau lubang ini, ya. Berapa banyak orang yang kemudian melakukan dosa ini? Fakun ala hadarin antanala min irdin aw malin aw damin ahadin minal muslimin. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati untuk tidak mencederai, untuk tidak menumpahkan atau tidak mengganggu kehormatan yang dimiliki oleh saudara kita sesama muslim. Ya. Lihat di Gaza itu, ya. Luar biasa, sangat mudah nyawa seorang muslim di sana itu bagaikan seperti kayak binatang di sana. Sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Ya. Itu orang-orang non muslim bagaimana mereka menganggap nyawa? Kemanusiaannya sudah hilang, ya. Anak kecil dibunuh, orang tua dibunuh, perempuan dibunuh. Allahu Akbar. Ini, ya, masalah global yang sudah dikecam oleh seluruh dunia tetap saja, ya, karena memang binatang mereka itu, ya, karena mereka binatang, nggak bisa diajak ngomong pakai bahasa manusia. Mau dikecam berapa kali nggak ngerti mereka itu, karena memang mereka bangsa binatang, ya. Laknatullahi 'alal yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel. Semoga Allah hancurkan mereka. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Mengapa demikian? Himayatan li haqqil muslimina awwalan wa hifdhan li a'malika wa hasanatika tsaniyan. Yang pertama, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kemudian menjaga hak-haknya orang Islam. Ya. Menjadi prinsip setiap muslim agar menjadi kehormatan darahnya sesama saudaranya itu betul-betul dijaga, ya, tidak bermudah-mudahan. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan li haqqil muslimin, sebagai bentuk penjagaan dari hak-haknya kaum muslimin, bahwasanya mereka itu, ya, berhak untuk dijaga dan kewajiban kita untuk menjaga mereka. Wa hifdhan li a'malika wa hasanika tsaniyan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian menjaga amal ibadah kita, menjaga amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita. Ini yang penting. Ini hanya ada di dalam agama Islam, ya. Menjaga saudara semuslim itu adalah kebutuhan kita, ya. Artinya adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab kita bersama. Makanya ketika ada saudara-saudara kita di Gaza, ya, merasa terenyuh kita. Kenapa itu saudara kita sesama muslim? Walaupun kita nggak punya ikatan darah dengan mereka, tapi ketika mereka beragama Islam, muslim, ya, maka kewajiban kita untuk menolong mereka, mendoakan mereka. Nggak bersikap, itu mah kewajiban sana lah, pemerintahnya sana, nggak ada urusan sama Indonesia, udah wajib masing-masing aja. Nggak kayak gitu, ya. Mereka saudara sesama muslim, ya. Tidakkah kita pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya satu saudara dengan saudara muslim lainnya itu seperti bangunan yang kokoh, ya. Seperti satu anggota tubuh, idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Ya. Ada salah satu jamaah di sini sakit, kita ikut sakit. Itulah sesungguhnya orang-orang Islam. Ya. Ada satu saudaranya kena musibah, ada perasaan kita sesama muslim itu, ya Allah, dia kena musibah, seakan-akan yang kena musibah adalah dia sendiri. Itu karena kita satu tubuh, ya, satu tubuh, kepalanya pusing, yang lain ikut semangat atau enggak? Enggak semangat, mereka mau kerja kepalanya pusing, ya udah itu,
ya, tangannya ikut ngerasain, dipegang-pegang sama dia, ya kan? Nah, udah kepalanya pusing, tangannya masih megang handphone, masih sibuk dengan yang lain, wah, nggak solid itu berarti tubuhnya. Ya, dipegang tuh kepalanya, gitu. Kurang kepalanya, ditambahin lah tangan istrinya, dipegang. Kenapa? Ikut merasakan, ikut anaknya ikut mijitin, gitu. Itu satu keluarga tuh, ya, satu keluarga. Maka disinjali seperti kayaknya demam gitu, demamnya semua, ya kan? Demam semua, ikut merasakan semuanya. Wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Yang pertama adalah bentuk penjagaan Nabi SAW sebagai penjagaan dari hak-haknya orang Islam. Yang kedua adalah sebagai penjagaan dari amal soleh kita, ya, kebaikan kita. Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami, kata para sahabat, adalah orang yang tidak memiliki dirham dan orang yang tidak memiliki harta benda. Itu orang yang bangkrut, kata para sahabat. Ya, logikanya seperti itu. Ya, orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya fulus, yang nggak punya harta, bangkrut sudah dia. Ya. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis-shalah. Lalu kemudian Nabi SAW mencoba untuk memberikan pandangan dari definisi bangkrut sesungguhnya. Ya, orang yang bangkrut dalam kacamata Islam, ya, adalah mereka-mereka di kalangan umatku yang datang kelak nanti pada hari kiamat membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia bawa semua amal ibadah yang telah dilakukan di dunia tadi, mulai dari salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruh amal-amal ibadah dia bawa itu semua pada hari kiamat nanti. Namun di samping itu wa ya'ti qad syatama hadza, dia bawa, ternyata datang ada orang lain yang datang pada hari kiamat, ya, wa qad syatama hadza, ya, datang lalu membawa aduan bahwasannya orang tersebut telah dicaci maki oleh orang yang bawa pahala yang begitu besar tadi, ya. Wa qadhafa hadza, orang ini telah menuduh, ya, memfitnah. Ya, datang lagi ada orang yang, oh ini saya pernah dituduh sama orang yang bawa pahala besar ini, pernah ini, gitu. Ya, pernah mencaci maki saya ketika di pasar, pernah mencaci maki saya ketika di WhatsApp misalnya. Ya, hati-hati itu ya. Sekarang walaupun lisannya nggak berbunyi, tetapi bisa lewat jempolnya sekarang. Gitu. Wa akala mala hadza. Ya, orang yang membawa pahala besar tadi lalu kemudian digugat oleh mereka-mereka yang pernah dizalimi ketika di dunia, diambil hartanya, diusik hartanya, ya. Wasafaka dama hadza, pernah membunuh, ya, pernah memukul, ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang menggugat nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, kelak akan diberikan dari kebaikan, dari pahala yang besar tadi. Orang yang membawa pahala besar tadi kelak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian atau bahkan seluruhnya dari kebaikan-kebaikan yang dibawa kelak pada hari kiamat untuk diberikan kepada siapa? Diberikan kepada para penggugat-penggugat ini. Ya. Orang yang pernah dicaci maki dikasih itu pahala kebaikannya, ambil. Pernah nuduh dan memfitnah, ambil. Ya. Pernah ngambil hartanya, kasih kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Sampai kemudian pahala yang dibawa oleh orang tadi,
dari puasa, zakat, sholatnya itu habis dibagikan oleh para penggugat-penggugat tadi, ya. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Namun ternyata penggugatnya belum selesai. Kebaikannya sudah habis, namun penggugat-penggugat itu terus datang berdatangan meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Maka keburukan-keburukan orang tadi diberikan kepada yang punya pahala yang tadi bekas tadi, ya. Orang yang pernah membawa kebaikan yang banyak tadi yang sudah habis, lalu kemudian sudah habis diberikanlah, ya, keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan, dosa-dosa milik para penggugat ini diberikan kepada, ya, orang tersebut. Tsumma turiha finnar, lalu kemudian orang tersebut dilempar ke dalam api neraka. Ini definisi sesungguhnya orang yang bangkrut. Dia bawa banyak kebaikan lalu habis disebabkan karena tidak menjaga hak-hak saudara-saudaranya, meremehkan hak-hak saudara-saudaranya, ya. Maka hari ini kita yang merasa dizalimi, ya, kita yang pernah dizalimi, nasihati orang yang menzalimi tadi itu, ya. Dan kita sebagai orang terzalimi, ya, berbahagianya apa? Karena kita akan mendapatkan transferan nanti pada hari kiamat nanti. Maka jangan khawatir ketika ada hak-hak kita yang kemudian dicederai oleh saudara kita sesama muslim, ya, diambil hartanya, diusik keluarganya, atau diusik kehormatannya, dituduh ini, dituduh itu, dan kita tidak bisa menjawab tudingan-tudingan tersebut karena lemah mungkin barangkali, ya. Karena kita nggak punya power, nggak punya kekuatan untuk bisa melawan, ya. Maka berbahagialah dengan hadis ini, ya. Jangan pernah menganggap bahwasannya aduh sedih, ya, sia-sia gitu kan, ya. Enggak, tetap ikhlas dalam menjalankan ibadah, tetap minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, karena akan datang satu pengadilan di mana pengadilan tersebut akan ditegakkan hukum seadil-adilnya, ya. Seadil-adilnya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin besar yang pertama. Poin besar yang kedua, idza alimta hurmata damal muslim fa'lam anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad dzakara fi hadzal hadits. Ketika kita sudah memahami kehormatan milik saudara kita sesama muslim, ya, maka kita perlu mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini menyebutkan ada 3 perkara yang kemudian dibolehkan seseorang untuk mengalirkan darah saudaranya. Di antara yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani, ya. Yang pertama, dihalalkan darah seseorang muslim adalah ats-tsayyibuz zani, yaitu orang yang pernah bernikah lalu kemudian dia berzina. Disebutkan huwa man jama'a fi nikahin sahih, yaitu orang yang pernah melakukan hubungan badan, hubungan biologis, ya. Lalu kemudian walau annahu talaqa ba'da dzalik, ya, dia pernah menikah dan pernah berhubungan badan walaupun setelahnya itu dia mentalak istrinya dia, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Faman kanat hadhihi halatuhu thumma waqa'a fi zina, ketika seseorang sudah pernah berhubungan badan dengan pasangan halalnya, ya, dengan istrinya, ya, lalu kemudian di saat yang lain dia melakukan perzinahan dengan orang lain, ya, perzinahan, fa innahu hina yakunu thayyiban, maka yang orang seperti itu disebut thayyib, ya, thayyib. Baik ketika dia berzina itu dia masih memiliki istri di rumah, masih memiliki pasangan yang halal, ataupun ketika dia berzina dia sudah tidak memiliki istri, entah ditinggal mati istrinya atau ditalak istrinya, artinya sedang single lagi, ya, tapi dia pernah berhubungan badan sebelumnya, ya, lalu kemudian dia berzina, maka yang seperti ini disebutkan oleh Nabi SAW adalah ats-tsayyib, ya. Wa ya'khudhu ahkam ats-tsayyib sawa'an kana ma zala baqiyan 'ala aqdi zawjiyyah aw annahu qad talaqa aw matat zawjatuhu.
Ya. Maka di sini berlaku hukum thayyib di sini. Yaitu tadi, thayyib itu tadi apa? Orang yang pernah menikah dan pernah berhubungan badan. Ya. Pernah menjimai dari pasangannya. Maka berlaku ketika dia berzina, ya. Nabi SAW mengatakan ats-tsayyibu jaldu mi'ah tsumma rajum bil hijarah. Maka halal darahnya. Gimana caranya? Nabi SAW mengatakan, menjelaskan ats-tsayyib jaldu mi'ah. Ya. Orang yang pernah menikah dan berhubungan badan lalu kemudian berzina, maka dicambuk sebanyak 100 kali. Lalu kemudian rajmun bil hijarah. Lalu kemudian dirajam dengan batu sampai mati. Ya. Dari hadis ini maka menunjukkan bahwasannya darah seorang muslim ketika melakukan perzinahan dan dia pernah melakukan hubungan badan sebelumnya, dia melakukan perzinahan, maka halal darahnya. Nanti kita akan bahas, ya. Tidak kemudian dia pernah berzina, ayo kita geruduk dia. Enggak seperti itu, ya. Nanti ada, belum selesai ini hadisnya, maka jangan pulang dulu. Fa idza thabata az-zina bi iqrarin bi nafsihi aw annahu syahida alaihi arba'a uqima haddur rajmu alaihi. Ya, ketika sudah ditetapkan bahwasannya dia telah melakukan perzinahan, ya. Gimana cara tahu dia berzina? Ya, dengan cara mengakui. Ya, saya mengaku saya pernah berzina dengan fulana. Ya, ini ada buktinya. Ya, mengaku dia di hadapan hakim, dia mengakui bahwasannya dia telah berzina atas dasar suka sama suka. Ya, pasangan juga mengakui. Ya. Au annahu syahida alaihi arba'ah, atau dia nggak ngaku tapi dilihat oleh 4 saksi. Saya melihat, ya, 2 pasangan tersebut masuk ke dalam hotel dan dia melihat orang tersebut betul-betul berzina. Ya, artinya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan lainnya. Ya. Wa qima alaihi haddur rajmi alaihi, maka yang demikian, ya, berlaku hukum rajam. Ya, dirajam sampai mati. Amal bikru fala yuqtal. Adapun ketika yang dizinai perempuan, ya, yang dizinai seorang laki-laki lalu kemudian menzinai seorang perempuan yang masih bikr. Bikr itu masih ting-ting, gitu ya, masih perawan. Fala yuqtal, maka tidak dibunuh, ya. Bal yujallad wa yugharrab, akan tetapi wanita tersebut yang masih perawan yang dizinai oleh thayyib tadi, orang yang sudah pernah berzina, sudah pernah menikah dan berhubungan badan, lalu kemudian menzinai perempuan yang masih perawan, maka yang perempuan tadi tidak dirajam, ya, tidak dirajam, akan tetapi berlaku hukum cambuk wa yugharrab, diasingkan, ya. Wa taqribu yakum maqama as-sijan al-an, ya. Sekarang udah nggak ada lagi diasingkan, ya, diasingkan ke negeri mana, tetapi cukup di penjara, ya. Wa idza ta'adzara at-taqribu fi haqqil mar'a kama law kana fi taqribiha fasadun laha wa nahwi dzalika saqata. Ya, ketika diasingkan itu justru menjadi rusak perempuannya, ya, semakin rusak, ya, perempuan, gitu ya, ketika diasingkan, dijauhkan dari keluarganya, gitu kan, bukan justru mendatangkan maslahat, mendatangkan dia bisa lebih baik lagi, enggak, tapi justru semakin rusak. Nah, maka yang seperti ini maka tidak menurut hukum hakim, gitu ya, menurut hukum hakim dihilangkan hukuman diasingkan, jadi cukup dipukul saja, dicambuk, gitu. Begitu pula juga hukum ini berlaku bagi yang terkena liwat. Liwat itu apa? Ada yang tahu liwat? Liwat itu homoseksual, ya. Kalau sekarang apa bahasa kerennya? LGBT, iya, LGBT, ya. Ada lagi bahasa kerennya lagi itu, apa lagi itu? Ya, kaum pelangi namanya, ya. Kaum pelangi, gitu ya. Kalau LGBT, ya, itu bahasa formalnya, gitu ya. Tapi biar kesini biar biar familiar, gitu ya, kaum pelangi, gitu ya. Yang pakai pelangi-pelangi itu bisa diindikasikan kalau dia homoseksual. Man waqa'a fil liwat li anna hukmuhuma wahidun fakidahuma fahisha wa wad'un muharram.
Begitu pula orang yang homoseksual atau liwat tadi, ya, halal darahnya. Halal darahnya tentunya dijalankan dengan syariat Islam, ya, tidak bisa dengan main hakim sendiri, ya. Walakin jumhurul ulama wa riwayatu an Ahmad anna man waqa'a fil liwat yuqtal thayyiban kana aw biqran. Orang yang melakukan liwat homoseksual itu hukumannya adalah dengan dibunuh. Baik dia thayyib, orang yang pernah berhubungan badan dengan pasangan, ya, karena banyak sekarang yang homoseksual, LGBT. Oh, ternyata dia punya istri dia. Iya, punya istri. Apa tujuannya? Biar menutup kedoknya dia sebagai homoseksual tadi. Ya. Di sana bisa, di sini bisa kalau kata dia, ya. Ini nggak bener kayak gini nih, ya. Sana bisa, di sini bisa. Apa aja bisa gitu. Iya, homreng. Sodomi tadi, ya. Thayyiban kana aw bikron. Baik dia ada orang yang sudah pernah menikah dan punya pasangan halalnya, ataupun dia masih perawan, masih bujang. Dia belum pernah ngerasain yang gituan, suka sama laki-laki. Nah, maka nggak pakai lagi di penjara, kan saya masih ting-ting katanya. Saya masih perawan, saya masih bujang. Nggak ada cerita kalau liwat itu. Ya, homoseksual, ya, wajib dibunuh. Ya. Wa yuqtalul fa'il wal maf'ul bihi. Yang dibunuh bukan hanya si subjeknya saja, pelakunya saja, tetapi objeknya juga dibunuh. Ya. Di hadisnya Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Barang siapa yang mendapati ada pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan melakukan amalan kaum Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bihi, maka bunuhlah orang yang subjek pelakunya dan objeknya. Ya. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sekarang itu dunia ini lagi di banyak, ya. Di Indonesia ini berusaha untuk masuk ke dalam parlemen untuk disahkan undang-undang, ya, dilegalkan undang-undang tadi itu homoseksual. Ya. Udah nggak lagi diam-diam mereka, udah terang-terangan sekarang tuh pelangi itu. Car Free Day pakai pelangi-pelangi kayak gitu, ya kan? Udah masuk di televisi, ya. Punya komunitasnya, makanya hati-hati jemaah. Yang punya anak hari ini hati-hati, ya, hati-hati. Karena pelaku-pelaku ini tuh mereka mengincar anak-anak juga, ya. Anak-anak diincar sama mereka itu, ya. Itu sejak saya kecil mungkin, ya, sekitar tahun 90-an lah, ya. Ada dulu namanya robot gedek namanya, ya. Itu robot gedek itu. Saya waktu kecil dinasihati sama ibu saya, jangan main jauh-jauh, ya, katanya. Ada robot gedek, saya nggak paham itu robot gedek apa, robot gedek, ya. Oh, ternyata itu. Allahul quwata illa billah. Hati-hati. Ya. Maka dibunuhlah orang yang melakukan amalan kaum Lut tadi, ya, baik pelakunya maupun si objeknya. Karena biasanya ketika ada pasangan laki-laki dengan laki-laki, ada yang bertindak sebagai laki-lakinya juga, ya. Laki-laki tapi dia bertindak sebagai seorang perempuan. Artinya sebagai objek dari si laki-laki tadi. Ya. Yang belum lama itu diazab sama Allah itu daerah mana kemarin itu? Thailand, ya, apa Filipina? Thailand, ya, Thailand. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru disahkan undang-undang mereka boleh menikah sesama jenis. Ya, tinggal tunggu aja, ya, diazab lagi itu. Ya, diazab lagi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, li'anna ashaban Nabi ittafaqu ala qatlihima, dan menjadi konsensus dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat kalau pelaku homoseksual, ya, wajib dibunuh, ya, suka sama suka. Ya, ini catatannya suka sama suka. Kalau dipaksa gimana, Ustaz? Karena ada yang dipaksa kan gitu, ya, dikasih obat bius dipaksa dia. Kenapa? Ya.
maka yang dipaksa tidak kena, ya, yang melakukannya saja. Misalnya anaknya dipaksa, misalnya, atau orang dipaksa, ya, dia nggak homreng gitu, dia nggak homoseksual, nggak LGBT dia, tapi dipaksa, ya. Dipaksa itu bukan berarti kemudian saya dipaksa gitu ya, tanpa ada catatan, ayo ikut saya gitu misalnya ke hotel, saya dipaksa, enggak kayak gitu. Dipaksa itu ada suatu hukum yang ada konsekuensinya. Kalau dia nggak mau ikut maka akan dibunuh. Nah, itu baru dipaksa. Iya, dipaksa. Tapi karena alasan ekonomi, karena nggak, saya nggak dikasih uang, saya nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, bukan dipaksa namanya. Bunuh juga kalau kayak gitu, ya, nggak bener ini namanya. Apa namanya dalam mendefinisikan dipaksa tadi? Itu yang pertama, jemaah. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu jiwa dengan jiwa. Ya. Maksudnya apa? Ketika seorang muslim membunuh muslim lainnya dengan cara sengaja, ya, tanpa ada tujuan atau tanpa ada alasan yang dibenarkan, sawa'an kana al-muslimu harran aw raqiqan madama balighan aqilan fa idza ta'adda ahadun minal muslimin 'ala muslimin fa hadduhu an yuqtal. Ya. Tanpa mengenal dia ada orang yang merdeka atau dia budak, ya, selama dia seorang muslim yang sudah balik dan berakal, ya, fa idza ta'adda ahadun minal muslimin 'ala muslimin, ketika seseorang mencederai muslim yang lain yang sudah berakal, yang sudah balik, ya, walaupun dia merdeka, walaupun dia budak, ya, maka qisas. Hukumannya adalah qisas. Ya. Jiwa dibalas dengan jiwa. Li'anna qatla ghairihi 'amdan, ya, karena dia membunuh saudaranya dengan cara sengaja. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi, dan telah kami wajibkan, ya, dan kami telah tetapkan dalam Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Wa huwa qad uzhika nafsan, kecuali wa yustatna min umumi qaulihi ta'ala, dikecualikan dari ayat ini, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Ada dua gambaran. Yang pertama adalah an yaqtulal walidu waladahu, yaitu seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Maka dalam hal ini fajumhurul ulama annahu la yuqtalul walid biwaladihi. Ketika seorang ayah membunuh anaknya, maka tidak diberlakukan hukum qisas. Ya, ketika seorang ayah membunuh anaknya, maka mayoritas para ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwasannya la yuqtalul walid, tidak diqisas, ya, membayar dia saja, membayar dia. Tapi bukan berarti di sini kemudian Islam memandang bahwasannya diperbolehkan anak ayah membunuh anaknya. Tentunya nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal. Ya, membayar dia yaitu membayar denda dari dia melakukan pembunuhan. Ya, berapa diahnya? 100 onta. 100 onta diberikan kepada siapa? Diberikan kepada ibunya dan saudara-saudara dari anaknya tadi. Bolehkah dia menikmati hasil diahnya tadi? Jadi dia dibayar buat dia sendiri nggak boleh. Ya, menang banyak kalau kayak gitu ya. Dia mengeluarkan 100 onta ini diberikan kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Ya, itu pengecualian dari jiwa dibalas dengan jiwa tadi, ya, nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali yaitu seorang ayah yang bunuh anaknya. Yang kedua adalah an yaqtulu muslimun kafiran ma'sumad dam, ya, dikecualian juga, yaitu seorang muslim yang membunuh orang kafir, di mana orang kafir tersebut dijaga nyawanya. Seperti siapa? Seperti kafir dhimmi, ya, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa kafir dhimmi? Iya, kafir yang dijaga gitu, orang kafir yang dijaga oleh pemerintah atau penguasa. Maka yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Pun demikian yang kedua adalah selain kafir dhimmi juga nggak boleh dibunuh juga adalah kafir musta'man. Ya, kafir musta'man dengan kafir mu'ahad, yaitu ada seorang kafir yang melakukan ikatan perjanjian dengan pemerintah, ya, dengan penguasa kaum muslimin, bahwasannya mereka, ya, dijaga, ya,
Zimmah itu dengan membayar peti jizyah. Nah, orang kafir yang membayar peti kepada pemimpin kaum muslimin maka wajib dijaga, nggak boleh. Begitu pula orang yang sudah melakukan perjanjian seperti dubes misalnya, duta besar, datang orang kafir membawa duta besarnya, ya. Nah, ini yang seperti ini nggak boleh, ya, nggak boleh dibunuh. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan la yuqtalu muslimun bi kafir. Ya, tidak boleh seorang muslim membunuh orang yang kafir. Maksudnya adalah kafir yang tadi, zimmi, musta'man dengan muahid. Adapun kafir harbi yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya maka halal darahnya. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada seorang muslim yang bunuh orang-orang kafir tadi, kafir dhimmi, mu'ahad dan musta'man, maka yang diwajibkan tidak diqisas, tetapi cukup membayar diyah saja. Ya, membayar denda, ya. Dan yang terakhir adalah jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya atau bisa disebut dengan murtad. Orang yang murtad juga dihalalkan darahnya. I'lam anna iqamatul had, ini yang perlu disampaikan terakhir. Ya, ketahuilah bahwasannya dalam menegakkan had, yaitu tadi mengalirkan darah muslim, ya, yang diperbolehkan oleh Nabi SAW kepada 3 orang tadi. Yang pertama adalah orang yang berzina, ya, yang sudah pernah berhubungan badan. Yang kedua adalah nyawa dibalas dengan nyawa atau jiwa dibalas dengan jiwa. Yang ketiga adalah orang yang murtad. La takunu li ahadin nas wa innama labudna min idznil imam. Ini tidak boleh dieksekusi oleh individu kaum muslimin. Enggak boleh. Nah, entah diatur sama komunitas kita, ya, atau ada orang, oh itu dia zina misalnya, atau dia membunuh, ya udah kita bunuh balik aja. Nah, ya, ini tidak boleh dieksekusi atau dilakukan oleh individu kaum muslimin, melainkan harus dengan tangan penguasa. Auman yaqumu maqamahu, atau yang diwakili dari penguasa tersebut. Wa huwa naibuhu wa bihadza tastaqim umurin nas. Maka dengan demikian maka akan terjadi kestabilan lah perkara-perkara kaum muslimin. Ya nggak boleh main hakim sendiri, ya, secara komunitas, secara lembaga dan seterusnya yang tidak ada izin dari pemerintah untuk mengeksekusi orang-orang tersebut, ya. Karena kalau seandainya diperbolehkan maka akan dibuka, orang-orang akan bermudah-mudahan untuk membunuh saudaranya, ya. Maka perlu difahami di sini dalam mengaplikasikan hadis ini tentunya dengan menjalankan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan penguasa itu sendiri, ya, dengan pemerintah, pemimpin kaum muslimin, tidak dilakukan secara individu masing-masing kaum muslimin dalam mengamalkan hadis ini. Karena kalau dilakukan secara individu bisa berbahaya nanti. Baik, insyaallah kita akhir kajian ini cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah pembahasan di hadis ke-14 ini. Sebenarnya masih ada beberapa tapi waktu kita sudah habis. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan-pekan berikutnya bismillah taala. Bagi jemaah yang ingin bertanya sebelum kita tutup, silahkan. Saya ingin lebih dalam ke yang ketiga, darah muslim boleh dialirkan. 1, 2, 3, nah ini saya yang ketiga, yang Murtad. Ini mengaplikasikan ini gimana? Kalau misalnya di sekitar kita ada orang murtad kemudian kita bunuh, nggak adil. Kita kan juga punya konstitusi, kita punya hukum positif kan. Kita nggak bisa begitu aja main adil gitu. Betul. Gimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Dalam hukum
hukum yang ketiga tadi, ya, Nabi SAW mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, artinya keluar dari agama Islam, ya, mengganti agama Islam dengan agama yang lain, Nabi SAW mengatakan faqtuluh, ya, maka bunuhlah, ya. Sama saja yang murtad itu baik laki-laki maupun perempuan, ini madhabnya mayoritas para ulama. Tetapi berbeda juga wa khalafa fi dzalikal Hanafiyah. Berbeda dengan kalangan Hanafiyah mengatakan bahwasannya la tuqtalul mar'a bi haddir riddah. Ya, seorang wanita itu tidak dihukumi dengan hadd riddah, itu dibunuh. Bal tuhbas wa tujbar. Kalau perempuan itu ketika dia murtad maka cukup dipenjara saja. Tuhbas wa tujbar. Sudah dipenjara lalu kemudian dipaksa untuk kemudian balik lagi ke agama Islam. Wala tuqtal law walim tamna'at, ya. Tapi yang benar adalah wallahu ta'ala bisawab, ini madhab jumhur, ya. Di mana dalam hadis Nabi tadi itu dihukumi secara umum, ya. Tidak ada pengecualian wanita atau laki-laki dan seterusnya, ya. Namun cara mengeksekusinya ini juga dikembalikan lagi kepada pemerintah, ya, dikembalikan lagi kepada hakim, ya. Hakim yang mengeksekusi ketika dia murtad maka akan dipanggil. Apakah betul Anda telah murtad dari agama Islam? Apa alasannya? Dihilangkan syubhat-syubhatnya. Namun ketika dia masih kekeh, ya, ketika masih kekeh maka hakim memerintahkan untuk kemudian dieksekusi, seperti itu, ya. Jadi di sini lewat tangannya hakim, ya. Hadis ini tidak bisa diaplikasikan secara individual kita masing-masing. Ketika kita mendapati ada tetangga kita melakukan pemurtadan, misalnya murtad gitu, ya, ya, sikat aja gitu misalnya, nggak bisa, ya, nggak bisa. Tetapi harus dengan tangan hakim, ya. Bisa melaporkan ketika mendapati ada informasi murtad gitu, ya. Dikembalikan lagi kepada pemerintah kalau dia telah melakukan murtad dan seterusnya. Wallahu ta'ala bisawab. Cara mengaplikasikan lewat hadis ini, lewat pemerintahan kita, anak kurang begitu paham bagaimana jalur formalnya seperti apa gitu, ya, jalur formalnya, ya. Tapi yang sudah berjalan di negara-negara yang menerapkan syariat Islam seperti Saudi Arabia, ya, dan beberapa negara-negara di Timur Tengah, Aceh gitu, itu mungkin Allah Ta'ala bisawab, ya, sudah mempraktekkan kayaknya, ya. Belum. Dicambuk itu aja, ya. Yang di jilbab juga sama kayak gitu, ya, nggak sepenuhnya dipraktekkan, ya. Ya Allah Ta'ala bisawab. Tapi yang sudah menerapkan syariat Islam, di mana kaum muslimin 100% menggunakan syariat Islam, maka mereka mempraktekkan hadis ini. Nah, kita gimana Ustaz? Kita kembalikan lagi kepada pemerintah, ya. Wallahu ta'ala bisawab. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada kita akhiri. Baik, kita akhiri jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya ini menjadi sebuah penguat dalam kita menjaga hak-hak dari kaum muslimin, tidak sembarangan, ya. Hifdhan li haqqil muslimin wa hifdhan li a'malina wa hasanatina, ya, menjaga hak-hak kaum muslimin, begitu juga dengan menjaga amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Ana akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.